Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan buat kita untuk beribadah secara offline, tetapi esensi ibadah itu tidak berubah, di mana setiap hidup kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang hidup semakin hari semakin diperbaharui dalam Tuhan, hidup yang senantiasa segambar dan serupa dengan Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat kita semua, di mana tema khotbah hari ini bersama Yesus lewati badai kehidupan. Karena kita tahu dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, terlebih lagi dalam kehidupan setiap pribadi manusia. Lewat kejadian ini ada yang mengalami yang namanya depresi, stres, karena begitu yang terjadi dalam kehidupannya tidak seperti yang diharapkan, di mana usaha bangkrut, di mana hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang pasti, di mana hari ini ada kabar sukacita yang luar biasa yang mengingatkan, mengajarkan setiap hidup kita bahwa bersama Yesus lewati badai kehidupan ini. Saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-18. Begini firman Tuhan: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ini adalah ungkapan seorang nabi di mana dalam perjalanan hidupnya juga mengalami hal yang tidak seperti yang diharapkan, sehingga memiliki keyakinan dalam hidupnya apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupnya tidak menjauhkan dirinya dari kasih Tuhan. Seperti ungkapan tulisan dari Rasul Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan antara setiap hidup Paulus, baik itu penganiayaan, kelaparan, dan lain-lain. Sama halnya Nabi Habakuk tekankan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini berbicara artinya usaha, bisnis, ekonomi, sekalipun tidak menghasilkan, sekalipun itu mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, atau lebih sederhananya saya katakan mengalami kebangkrutan, mengalami kegagalan. Tetapi satu hal yang ditekankan oleh Nabi Habakuk, dikatakan di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai. Haleluya. Dalam pengiringan kita maupun pelayanan kita kepada Tuhan, bukan karena diberi berkat, tetapi karena dia itu adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan yang mengasihi hidup saya dan saudara. Karena Tuhan adalah juru selamat hidup kita. Karena hidup kita telah dibayar lunas, di mana hidup saya dan saudara bukan lagi milik kepunyaan kita, tapi milik kepunyaan Tuhan.
Sehingga di mana hidup kita adalah hak pakai yang kelak di mana ada waktunya kita akan pertanggungjawabkan di mana kita memakai hidup ini. Artinya selagi kita ada saat ini, itu artinya di mana hidup setiap pribadi kita diberi kesempatan. Yang pertama seperti khotbah saya sebelumnya, yang dimana kita akan menghasilkan buah, dimana buah pertobatan, buah pelayanan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu biarlah setiap hidup kita, cara pandang kita, motivasi kita diubahkan seturut dengan caranya Tuhan, dimana kita mengikuti Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Makanya begitu luar biasanya ungkapan dari tulisan seorang nabi yang luar biasa yang bernama Habakuk, dikatakan sekalipun ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita jangan hanya bisa menerima hal yang baik, tapi hal yang buruk kita tidak bisa terima. Karena seperti khotbah saya sebelumnya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, sesungguhnya ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang mengerti maksud Tuhan itu. Karena kita adalah orang percaya, karena kita adalah orang yang mengasihi Dia, maka kita memahami, mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya tidak lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Sama halnya di mana Nabi Habakuk memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan, di mana Tuhan sebagai juru selamatnya tidak akan pernah meninggalkannya, karena dia punya keyakinan, karena dia adalah Tuhan yang senantiasa setia dalam hidupnya. Sama halnya seorang raja yang luar biasa, raja yang penuh hikmat, raja yang sangat memiliki kekuasaan yang luas, yang memiliki kekayaan yang saya katakan spektakuler. Raja Salomo mengatakan bahwa di manakah akan didapatkan orang yang setia. Artinya begitu berharganya, begitu pentingnya hari-hari ini kesetiaan. Baik setia dalam mengiring Tuhan, baik setia dalam menjalin ikatan, baik setia dalam apa yang dipercayakan. Makanya Yesus tekankan di dalam Injil Matius, di saat kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan mempertambahkan, mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi, perkara besar. Inilah yang perlu kita harus pahami, mengerti bahwa bersama Yesus kita lewati badai kehidupan. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan setiap pribadi kita, mengapa setiap orang percaya harus bersama Tuhan melewati badai kehidupan? Saya ulangi, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan setiap pribadi kita, mengapa setiap orang percaya harus bersama Tuhan melewati badai kehidupan? Yang pertama, karena Dia adalah Immanuel. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel.
Dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23 dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu dalam terjemahan baru. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita, beserta kita, bersama dengan saya dan saudara. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang menyertai setiap hidup kita. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, bukan Allah yang meninggalkan kita, tetapi kebanyakan manusia yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Melihat masalah, melihat problem, melihat badai yang datang, yang menerpa dalam kehidupannya. Tetapi apabila setiap pribadi kita melihat kepada sosok pribadi Immanuel itu, Tuhan yang bersama dengan kita untuk melewati setiap badai hidup ini, khususnya dalam masa-masa pandemik ini, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan senantiasa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena di saat kita menyadari bahwa Tuhan yang beserta kita, maka kita tidak akan goyah, kita tidak ciut untuk menjalani hidup ini. Kita tidak depresi, kita tidak stres, tetapi kita senantiasa berkata, Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang beserta kita yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Saya dan saudara ada saat ini karena penyertaan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saya dan saudara ada sampai saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Sehingga saya dan saudara masih bernapas, masih diberi kekuatan, kesehatan. Itu karena Tuhan yang beserta kita. Karena Tuhan yang beserta kita, maka Tuhan meluputkan kita dari segala hal yang merugikan, yang menyakitkan, supaya setiap hidup kita tetap ada bersama Dia. Saya tekankan, ingat bahwa Tuhan ada. Jikalau engkau saat ini sudah putus pengharapan atas segala masalah, tekanan hidup yang kau hadapi, ingat, Tuhan ada. Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan rindu. Tuhan ingin engkau berseru kepadanya. Dialah setiap hidup saudara seiman. Senantiasa tetap andalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Serahkanlah setiap persoalan hidupmu, beban masalahmu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak mengalami yang namanya depresi hidup. Supaya engkau tidak mengalami yang namanya stres.
sehingga engkau tidak jauh dari Tuhan, tetapi engkau semakin hari semakin intim dengan Tuhan, di mana hidupmu seperti Habakuk katakan di ayat 18, bersukacita. Bersukacita dalam segala apa yang terjadi. Bersukacitalah dalam segala hal, baik atau tidak baik yang terjadi dalam hidup ini. Yang kedua, mengapa setiap orang percaya harus bersama dengan Tuhan lewati badai kehidupan ini? Yang kedua, kita diajarkan karena manusia memiliki kekurangan. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya pribadi. Saya katakan saya manusia yang punya kekurangan. Tetapi dalam Tuhan senantiasa, di mana Tuhan tidak melihat kekurangan kita, tidak melihat masa lalu kita, tidak melihat bagaimana keterbatasan kita, tapi Tuhan melihat hati setiap hidup kita, yang hati yang mengasihi Dia, hati yang senantiasa menyembah Dia, hati yang senantiasa rindu akan Dia. Makanya di mana Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di kota Korintus dalam suratannya yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya titik. Artinya, kekuatan manusia memiliki keterbatasan, tetapi kekuatan Allah maha dahsyat dan tak terbatas. Terus saya baca di ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian B dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Berarti melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, Tuhan tahu takaran kekuatan kita. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Tetapi Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan kita, karena Dia adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang setia. Sama hal dikatakan tadi oleh Paulus, sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah setia. Ia tidak akan membiarkan saya dan saudara mengalami yang namanya dicobai melampaui kekuatan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Karena Alkitab menegaskan tidak manusia itu dicobai oleh keinginannya. Iblis mencobai manusia dengan tujuan supaya manusia itu jauh dari Tuhan, supaya manusia itu jatuh dalam dosa, supaya manusia itu binasa, tidak memperoleh bagian bersama dengan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang melewati badai kehidupan, melewati segala cobaan, melewati segala ujian, maka ia keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena Tuhan yang berserta kita, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, karena Tuhan yang memberi jalan keluar, solusi dari setiap masalah kita. Oleh karena itu, di saat kita menghadapi
persoalan, menghadapi masalah, biarlah kita senantiasa bertanya pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan seturut maunya Tuhan. Karena setiap manusia memiliki yang namanya masalah, persoalan. Setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya masalah, badai kehidupan. Biarlah saat ini saya mengingatkan kita semua untuk senantiasa mari belajar bertanya pada Tuhan. Amin. Minta pada Tuhan cara, solusi apa yang harus kita lakukan seturut maunya Tuhan dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Yang ketiga, mengapa setiap orang percaya harus bersama dengan Tuhan lewati badai kehidupan? Yang ketiga, supaya setiap orang percaya tetap tinggal di dalam Dia. Supaya setiap orang percaya tetap tinggal di dalam Dia. Karena apa? Karena masalah badai kehidupan bisa mengubah keyakinan seseorang kepada siapa yang dia sembah. Kedua, masalah badai kehidupan bisa mengubah seseorang menjadi pribadi yang meragukan kuasa Tuhan, meragukan Tuhan, meragukan tentang siapa dirinya. Jadi masalah bisa membuat seseorang ragu atas kuasa Tuhan, ragu tentang adanya Tuhan, ragu tentang siapa dirinya, sehingga berakibat fatal di mana hidupnya bisa yang pertama akan putus pengharapan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Yang kedua, dia bisa menjadi pribadi yang menghujat Tuhan. Inilah mengapa Tuhan beserta kita supaya hidup setiap pribadi kita ada di dalam Dia. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu dalam terjemahan baru. Saya bacakan dalam terjemahan lain. Setiap orang yang hidupnya terpisah dariku seperti cabang-cabang pohon yang dibuang keluar dan menjadi kering. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan lalu dilemparkan dan dibakar ke dalam api. Artinya, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, kita terpisah dari Tuhan.
tidak ada di dalam cover Tuhan, tidak ada di dalam Tuhan, itu artinya adalah di mana hidup orang tersebut dikatakan menurut dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 6 tadi, di mana hidupnya sudah terpisah dengan Tuhan, berbicara di mana hidupnya kembali kepada kegelapan. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang hidup seperti apa yang dimau dunia ini, bukan apa yang dimau Tuhan. Orang yang terpisah dari Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa tidak mempercayai adanya kuasa Tuhan, adanya Tuhan, apalagi dalam konteks lebih dalam lagi, tidak percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia itu. Makanya di saat Yesus sebelum naik ke surga, dia menyampaikan kepada murid-murid bahwa murid-murid tidak ditinggalkan. Ada penolong. Kenapa kita butuh penolong? Karena kita manusia yang memiliki kekurangan, manusia yang memiliki keterbatasan. Di poin kedua yang tadi, biarlah setiap kita tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya katakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan tinggalkan Tuhan. Apalagi jangan jual iman dan menyembah ilah lain. Karena hanya Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Biarlah setiap hidup kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita berkata, sekali mengikut Yesus, tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi. Sama seperti yang Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kukurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini adalah suatu gambaran dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal yang menyakitkan sekalipun, saya katakan sebagai hamba Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Karena kita tahu ini akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, iblis semakin ekstra untuk dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sehingga jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan tidak hidup di dalam Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir. Mengapa setiap orang percaya harus
bersama dengan Tuhan lewati badai kehidupan. Yang keempat, supaya kita melihat, memperoleh, dan menikmati janji Tuhan. Karena orang-orang yang keluar sebagai pemenang adalah orang-orang yang melihat, memperoleh, menikmati janji Tuhan. Sesungguhnya setiap apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang percaya, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang, di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Janjinya ya dan amin. Karena Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Karena Tuhan bukanlah seperti manusia. Dia berjanji, pasti Dia nyatakan. Kalau Dia berkata Dia akan datang kedua kali, maka pasti Dia akan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara, di mana setiap hidup saya dan saudara hidup bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia berada, di situ saya dan saudara berada. Kita bersama-sama memerintah bersama Dia dalam kemuliaannya, dalam keagungannya, dalam kebesarannya, dan dalam sukacita surgawi. Haleluya. Karena hidup ini hanya sementara. Biarlah dengan hidup yang sementara ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jual iman. Biarlah tetap ada di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan yang baik masa sekarang pasti akan menjadi bagian saya dan saudara. Karena apa? Karena saya dan saudara adalah orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang keluar dari setiap badai kehidupan, keluar menjadi seorang pemenang. Amin. Orang yang melangkah bersama dengan Tuhan pasti percaya pada Tuhan. Orang yang melangkah bersama Tuhan pasti berharap kepada Tuhan. Orang yang melangkah bersama dengan Tuhan pasti tetap andalkan Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kita semua senantiasa bersama dengan Tuhan lewati badai kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan kita lewati masa-masa pandemi ini. Karena kita tahu dan kita yakin dan kita percaya, kita keluar dari masa-masa pandemi ini, kita memperoleh hal yang indah, hal yang mulia, di mana hidup saya dan saudara Tuhan upgrade, naik ke level yang lebih lagi, dalam kapasitas yang lebih besar lagi, di mana Tuhan yang senantiasa dipermuliakan, disenangkan, diagungkan lewat hidup saya dan saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.